Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 paralel 1 akan mempresentasikan proyek kami dengan tema sistem rekomendasi produk berdasarkan riwayat transaksi dan membandingkan penggunaan 3 jenis struktur data. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, saya Carla Nurul Arfad dengan NIM M0403241059. Untuk latar belakang proyek ini sendiri adalah perkembangan e-commerce dan tren shopper Taiwan yang meningkatkan jumlah transaksi pelanggan. Nah, banyaknya transaksi tersebut membutuhkan pengelolaan yang efisien untuk proses pencarian dan analisis yang tidak lambat. Dan sistem rekomendasi produk dapat membantu pengguna menemukan produk yang relevan berdasarkan riwayat transaksi. Lalu penggunaan struktur data yang tepat juga membantu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dalam proses rekomendasinya. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri itu ada 3, yaitu bagaimana mengelola data transaksi menjadi efisien, bagaimana menemukan pola pembelian produk berdasarkan riwayat transaksi, dan bagaimana perbandingan performa 3 struktur data yaitu vektor, hash table, dan HVL3 dalam pengelolaan data transaksi dan sistem rekomendasi. Untuk tujuannya sendiri itu ada 4, yaitu membangun sistem rekomendasi produk berbasis riwayat transaksi, mengimplementasikan 3 struktur data yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan membandingkan performa ketiga struktur data pada operasi insert, search, update, delay, dan recommendation, lalu menganalisis pengaruh pertumbuhan jumlah transaksi terhadap performa sistem. Nah, untuk batasan proyek sendiri itu kita menggunakan C++ sebagai basis pemrograman, lalu datanya disimpan dalam format CSV dan membandingkan vektor, hash table, dan AVL3, lalu kita menggunakan jenis rekomendasi top product, frequently bugged together, dan customer based recommendation. Dan kita tidak menggunakan machine learning, collaborative filtering, content based filtering, dan juga pengujiannya dilakukan hingga 100.000 data transaksi. Nah, untuk struktur datanya sendiri, yang pertama adalah vektor. Kita gunakan untuk menyimpan seluruh data transaksi dari file CSV, dan vektor dapat menyimpan data transaksi baru yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, untuk data transaksinya itu berisi invoice, customer product, jumlah pembelian, kategori, dan tanggal transaksi. Dan vektor ini dipilih karena implementasinya sederhana dan mudah digunakan untuk data dalam jumlah besar. Dan vektor juga mendukung proses iterasi untuk operasi search, update, delete, dan analisis transaksi. Untuk struktur data yang kedua itu ada hash table, digunakan sebagai struktur indeks untuk mempercepat pencarian data transaksi. Hash table juga dapat menyimpan data dalam bentuk pasangan key value, dan key yang digunakan dapat berupa invoice ID, customer ID, dan juga stock code. Nah, hash table juga memungkinkan untuk sistem mengakses data tanpa menelusuri seluruh elemen vektor, dan hash table dapat meningkatkan performa sistem terutama pada operasi search dan rekomendasi produk. Oke, untuk selanjutnya, salah satu struktur data yang kami gunakan adalah AVL3, yaitu Binary Search Tree atau BST yang mampu menjaga keseimbangan tinggi antara struktur kiri dan juga struktur kanannya. Nah, keseimbangan ini dipertahankan melalui proses rotasi, yang dimana setiap kali ada insert atau delete yang membuat pohon atau tree sendiri tidak seimbang. Nah, dengan struktur yang selalu seimbang, operasi search, insert, dan juga delete berjalan dalam kompleksitas O log n, yang dimana dalam proyek ini AVL3 digunakan sebagai struktur data pembanding terhadap vektor dan hash table. Oke, next. Nah, sistem kami juga dilengkapi dengan fitur rekomendasi produk berbasis riwayat transaksi, yang dimana bersifat rule-based tanpa machine learning. Ada 3 jenis rekomendasi, yaitu ada top-end product recommendation, yaitu untuk produk paling sering dibeli. Lalu ada frequently bought together, yaitu untuk produk yang sering muncul dalam satu invoice. Dan juga ada customer-based recommendation, yaitu yang menyarankan produk berdasarkan pola pelanggan lain yang serupa. Next. Nah, untuk mendukung analisis kami juga memetakan kompleksitas waktu dan ruang prioritis, yang dimana ketiga struktur data menggunakan notasi BICOL. Nah, di sini di tabel ditunjukkan show data, ketiganya kompleksitasnya ON karena semua elemen harus dilewati. Lalu insert sendiri, vektor itu O1 amortized, hash table itu O1, AVL3 itu O log n karena perlu rebalancing. Nah, yang paling krusial sendiri adalah di search, update, dan juga delete, yang dimana vektor itu ON karena scan secara linear, lalu AVL3 sendiri itu O log n dikarenakan pada AVL3 akan selalu seimbang. Lalu hash table itu rata-ratanya O1, yang dimana dia akan mengakses langsung lewat key tanpa perlu iterasi sama sekali. Nah, dari sisi memori, vektor paling hemat karena menyimpan data utama. AVL3 sendiri butuh tambahan untuk node, pointer, dan juga informasi tinggi, dan hash table paling besar karena memerlukan 3 indeks tambahan. Nah, untuk kompleksitas rekomendasi sendiri tidak kami camkan karena bergantung dengan banyak faktor. Nah, boleh next. Nah, kami juga meninjau 2 penelitian sebagai referensi, yaitu Delia et al. 2022, yang dimana membangun sistem rekomendasi e-commerce berbasis transaksi dan juga membuktikan rekomendasi bisa membantu pengguna menemukan produk yang relevan.
Lalu ada di Mangunsong et al. 2024, yang dimana mengembangkan rekomendasi dari pola pembelian dan menemukan riwayat transaksi bila mengungkap hubungan antar produk. Nah, bedanya dengan penelitian mereka fokus pada metode rekomendasi, sedangkan kami fokus pada perbandingan performa struktur datanya. Boleh next. Nah, sekarang masuk ke desain sistemnya. Program kami terdiri dari beberapa file utama, yaitu ada di main CPP sebagai pengendali program dan juga pengukur waktu eksekusi menggunakan library Chrono. Lalu ada read-to-write.h, yaitu untuk baca file CSV dan tulis ke output txt serta benchmark txt. Serta ada 3 file implementasi yang terpisah, yaitu ada transaction vector.h, transaction avail.h, dan juga transaction hashtable.h. Pemisahan file ini dilakukan agar implementasi setiap struktur data lebih terorganisir dan juga mudah dibandingkan performanya. Oke, next. Oke, di sini ada alur kerja flowchart, yang dimana program yang pertama membaca transaksi CSV, pengguna memilih ukuran datanya, lalu sistem membangun ketiga struktur data sekaligus dari data yang sama, lalu pengguna memilih operasi CRUD ataupun rekomendasi, lalu setelah itu di rekomendasi sendiri harus memilih jenisnya terlebih dahulu, di keduanya bisa pilih struktur data mana atau pakai mode bandingkan semua, yang dijalankan ketiganya berurutan dengan timer terpisah. Nantinya hasil ditampilkan dan otomatis tercatat di benchmark txt. Boleh next? Oke. Nah, di sini untuk implementasinya, vektor insert cepat dan tapi search-nya itu lambat, di mana dia datanya besar karena scan linear. Lalu FLT sendiri menjaga keseimbangan lewat rotasi agar kompleksitasnya tetap hologen. Hashtable memiliki kompleksitas rata-rata O1 karena data dapat diakses langsung melalui key yang tersimpan pada indeks, sehingga pencarian langsung tanpa scan semua data meski butuh memori lebih besar. Nah, programnya juga mempunyai mode bandingkan semua yang akan menjalankan ketiganya berurutan dengan timer terpisah agar hasil pengukurannya adil. Nah, selanjutnya saya sarankan kepada Taufik untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Baik, baik selanjutnya itu implementasi mekanisme penyimpanan file read dan write. Yang pertama itu ada transaction deal CSV, di mana kita mengambil dari dataset yang sudah disediakan pada panduan praktikum, di mana kita hanya mengambil 100.000 transaksi dan menambahkan kolom kategori di datasetnya. Nah, dataset selama proses program berlangsung itu tidak dirubah agar dapat diulang dengan kondisi yang sama. Lalu selanjutnya ada file output txt, di mana itu menyimpan hasil query yang terakhir dijalankan, seperti saat melakukan search, insert, update, dan rekomendasi. Query terakhir itu akan disimpan hasilnya di dalam output.txt. Lalu ada benchmark.txt, itu menyimpan hasil pengukuran performa program. Jadi setiap waktu eksekusi dan memori yang digunakan itu akan tersimpan di benchmark.txt. Next. Lalu ada penjelasan modul penting yang ada di program kita, yaitu pertama ada main CPP, itu berfungsi sebagai pusat kendali dan sebagai menu interaktif untuk menjalankan programnya. Lalu ada read-to-write.h, itu sebagai tempat membaca data transaksi atau datasetnya. Lalu ada transaction vector, di mana itu kita mengimplementasikan seluruh operasi menggunakan vektor di dalam transaction vector ini. Nah, data disimpan secara linear sehingga proses search, update, dan read dan mengasi dilakukan satu persatu di transaction ini. Lalu ada transaction hashtable.h, yaitu kita mengimplementasikan struktur hashtable dengan indeks berdasarkan invoice, customer, dan stock code, di mana pendekatan ini memungkinkan pencarian secara lebih cepat daripada struktur data lainnya. Lalu ada transaction FL3, itu kita mengimplementasikan FL3 yang selalu dijaga keseimbangan melalui proses rotasi, di mana struktur ini mendukung pencarian data secara linear dan lebih efisien. Lalu ada benchmark.cpp, digunakan untuk mengukur performa sistem pada berbagai ukuran dataset. Modul ini tuh mencatat waktu eksekusi dan estimasi penggunaan memori untuk setiap operasi yang dilakukan. Lalu ada eksperimen dan pengujian, di mana di skenario uji kita itu menggunakan ukuran dataset yang berbeda, yaitu 10.000, 50.000, dan 100.000. Nah, lalu kita mencobakan semua jenis struktur data di proses tersebut, ada vektor, stable, dan FL3. Nah, untuk proses ujinya sendiri itu kita menggunakan tidak satu persatu, tapi kita menggunakan fitur bandingkan semua, di mana semua struktur data itu jalan sekaligus agar berurutan dan mempercepat pengujian. Lalu ada metode pengukuran, kita menggunakan high resolution clock sebagai dari library Chrono untuk menampilkan waktu eksekusi dalam milisecond dengan presisi 5 digit desimal. Lalu pengukuran memori itu dilakukan untuk eh, menggunakan untuk mengestimasi kebutuhan struktur data, bukan penggunaan RAM secara aktual. Nah, setiap struktur data diukur secara terpisah dan memperoleh hasil yang akurat. Lalu ada aplikasi, itu pengujian dilakukan dengan urutan yang konsisten setiap ukuran dataset yang dicobakan. Bisa next. Lalu ada hasil dan analisis. Ini hasil dan analisis kita ambil dari benchmark.txt. Bisa kita lihat kalau load itu paling cepat di insert dan tampilkan transaksi di insert juga. Kalau insert transaksi baru di struktur data yang paling cepat adalah vektor, ada search yaitu hash table yang paling cepat. Bisa next.
lalu ada update di delete itu yang paling cepat di vektor, lalu ada rekomendasi yang semuanya itu paling cepat di hashTable. Mungkin ada perbandingan grafik sama kayak data sebelumnya itu disajikan dalam bentuk grafik di mana rata-rata yang paling cepat dalam search itu adalah hashTable. Mungkin next ke penjelasan berikutnya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas dari sisi analisis waktu eksekusinya. Nah, di mana di sini bisa kita lihat bahwa Hashtabble menunjukkan performa paling cepat pada sebagian besar operasi, terutama operasi yang membutuhkan pencarian dan juga rekomendasi. Hal ini dikarenakan Hashtabble itu menggunakan indeks berbasis key yang membuat si datanya ini bisa langsung ditemukan tanpa harus menelusuri seluruh transaksi satu persatu. Nah, sebaliknya ada vektor yang mengalami penurunan performa ketika jumlah data semakin besar, karena vektor ini masih menggunakan pencarian linear yang dimana sistem harus mengecek data dari awal sampai akhir satu persatu. Terus juga ada FL3 yang berada di tengah-tengah antara vektor dan Hashtabble, di mana struktur ini tuh lebih teratur dibandingkan vektor karena data disimpan dalam bentuk tree yang seimbang. Tapi FL3 ini tuh nggak selalu cepat karena dari Hashtabble, karena beberapa fitur rekomendasi tetap membutuhkan proses transversal dan agregasi data, sehingga waktu eksekusinya masih dapat meningkat. Next. Nah, kalau tadi kita bahas dari sisi eksekusi waktunya, sekarang kita bahas dari sisi penggunaan memorinya, di mana vektor itu menjadi struktur data yang paling hemat memori karena cuma menyimpan data transaksi utama tambah indeks tambahan. Nah, terus juga ada FVL3 yang membutuhkan memori lebih besar karena menggunakan node, pointer, head, dan proses balancing. Terus juga ada hash table yang menggunakan memori paling besar karena menyimpan bucket dan indeks tambahan. Next. Nah, dari yang sebelumnya tadi itu bisa terlihat bahwa adanya trade-off utama antara kecepatan dan juga penggunaan memori, di mana struktur data yang sederhana seperti vektor itu memang lebih hemat memorinya, tapi performanya itu kurang baik ketika datanya itu semakin besar. Nah, sebaliknya ada hash table yang membutuhkan memori lebih besar, tapi bisa memberikan waktu eksekusi yang jauh lebih cepat. Terus juga ada IVL3 yang berada di tengah karena lebih terstruktur dibandingkan vektor, tapi tetap memiliki overhead dari node dan proses balancing. Jadi dalam konteks sistem rekomendasi transaksi e-commerce, kecepatan akses data menjadi faktor yang lebih penting, karena sistem perlu melakukan pencarian dan penyusunan rekomendasi secara tepat ketika jumlah data terus bertambah. Oleh karena itu, tambahan memori pada hash table masih dianggap sebanding dengan peningkatan performa yang diberikan. Next. Oke, nah berdasarkan pengujian sebelumnya, sistem rekomendasi ini tuh berhasil menjalankan fitur utama seperti insert, search, update, delete, dan analisis pola pembelian, serta rekomendasi produk. Nah, rekomendasi yang digunakan ini bersifat rule-based, yang dimana berdasarkan frekuensi kemunculan produk pada riwayat transaksi, bukan menggunakan machine learning. Boleh di next. Nah, jadi struktur data yang paling optimal untuk sistem ini itu adalah hash table, di mana walaupun vektor ini tetap unggul dari sisi memori, tapi dia tuh kurang cocok untuk database besar kan, karena pencariannya itu linear. Nah, kalau FL3 ini tuh lebih terstruktur dari vektor, tapi performanya itu masih di bawah hash table pada beberapa fitur rekomendasi. Makanya hash table tuh yang paling optimal dan sesuai. Boleh next. Nah, di sini juga ada saran pengembangan untuk selanjutnya, di mana sistem ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan indeks khusus untuk pasangan produk agar fitur frequently bought together berjalan lebih cepat. Selain itu, rekomendasi berdasarkan pelanggan juga dapat dioptimalkan agar sistem tidak perlu melakukan agregasi ulang yang terlalu besar. Dataset juga dapat diperluas, pengukuran memori bisa dibandingkan dengan RAM aktual, dan benchmark serta grafik dapat dibuat otomatis dari program. Nah, secara keseluruhan pemilihan struktur data ini dapat sangat berpengaruh terhadap performa sistem. Untuk sistem rekomendasi berbasis riwayat transaksi, Hashtable menjadi pilihan paling praktis karena mampu memberikan pencarian dan rekomendasi yang tepat meskipun penggunaan memorinya lebih besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilakukan demo oleh Taufik. Baik, langsung saja ke demo aplikasinya. Kita jalanin main CPP. Lalu kita pilih ukuran data yang akan kita gunakan, yaitu 10.000 transaksi untuk sebagai demo. Lalu tampil hasil eksekusinya. Lalu kita coba beberapa fitur yang mungkin pertama itu menampilkan semua transaksi. Kita tampilkan dalam hashtabel aja karena ini merupakan paling efektif untuk demo. Lalu ada bandingkan semua itu untuk menjalankan semuanya sekaligus dari struktur data. Pilih hashtabel. Nah, hasilnya itu akan tersimpan di output txt. Dan waktu eksekusinya itu akan tersimpan di benchmark.txt. Kita coba insert menggunakan hashtabel. Tiga, kita isi data yang penting aja. Yes. Tiga. Nah, berhasil menambahkan satu data dengan listing sebagai berikut. Lalu kita coba update dari satu data tadi, kita update stock code-nya menggunakan hash table, investnya 123, stock code-nya jadi 123 juga. Kita skip yang lain karena mau ganti update stock code-nya saja. Lalu berhasil diupdate, lalu kita bisa
search dari hasil updatean yang kita cari tadi, kita gunakan hash table. Jadi berdasarkan invoice, keywordnya 123. Nah, ditemukan tadi dan sudah diupdate dari stock code-nya sendiri. Lalu kita bisa delete saja dari yang sudah kita inserkan tadi, kita delete menggunakan hash table, hash 123, dan berhasil. Dan total transaksi kembali menjadi 100.000. Lalu ada rekomendasi, kita top produk yang paling sering dibeli, kita gunakan hash table untuk menampilkan menampilkan rekomendasi, itu jumlah rekomendasi kita tampilkan 100. Nah, ada 100 produk yang sering dibeli berdasarkan frekuensi transaksinya. Lalu kita frequently box together, kita gunakan hash table juga. Hash table, kita gunakan stock quote acuan yang ini. Kita campurkan jumlah rekomendasi. Nah, hasilnya bisa dilihat ada 7, lalu kita minta 100, tapi ada 7 produk yang sering dibeli bersamakan stock code 23082, yaitu paper. Ada 7 produk yang bisa dibeli secara transaksi. Lalu yang terakhir itu ada rekomendasi berdasarkan customer ID, kita gunakan stable biar cepat. Kita gunakan customer ID ini, lalu jumlah rekomendasi kita gunakan 100. Dan kita lihat ada 100 produk yang menampilkan frekuensi dengan yang sama dari frekuensi transaksi serupa. Kita gunakan stable supaya cepat. Lalu statistik eksekusi akan dicatat di benchmark.txt. Nah, kurang lebih seperti itu demonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.